Assalamualaikum, saya dengan Sari. Di sini saya ingin menerangkan tema tugas luar kelas hari pertama dengan tema kurikulum dasar ke-1. Apa pengertian dari fun learning? Fun learning sendiri itu di mana proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan dan tanpa ada paksaan, dan kita mengetahui anak itu dengan ekspresi yang menyenangkan dan ceria. Dan kita sebagai motivator memberikan hal positif yang menyenangkan agar anak bisa tertarik atas minat belajar tanpa ada paksaan. Sedangkan mengapa proses belajar harus fun learning? Karena agar menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsikik. Adapun tujuan dari fun learning itu sendiri itu agar menumbuhkan minat belajar anak tanpa ada paksaan, agar proses pendidikan akan cinta dan sayang atas pembelajaran yang diterimanya. Agar anak bisa merasa senang ketika belajar karena tidak adanya rasa paksaan. Sedangkan hukum fun learning dalam bimbel tersendiri itu hukumnya sebab akibat, karena menimbulkan rasa minat belajar anak sendiri nanti dia akan bisa mengulang pelajaran itu kembali apabila dia merasa senang. Dan di sini pertanyaannya, siapa yang harus merasakan fun learning dan apa alasannya? Yang harus merasakan fun learning itu anak. Kenapa alasannya? Karena apabila anak merasa senang dalam minat belajar, dia akan ada ketertarikan belajar tanpa ada paksaan dan dia tidak akan cepat merasa bosan. Dan dia antusias dalam belajar tanpa ada paksaan, dan dia senang menerima semua apa yang diberikan oleh motivator. Dan untuk pertanyaan, siapa yang harus menciptakan fun learning dan apa alasannya? Yang menciptakan fun learning sendiri itu adalah seorang motivator. Alasannya agar apabila motivator telah mencapai fun learning akan memberikan kebahagiaan sendiri untuk motivator, dan sebagai anak dia akan menerima hak apa yang dia terima karena minat belajar tanpa ada paksaan. Sehingga terjadi suasana belajar yang menyenangkan dan anak menjadi senang. Bagaimana cara membuat anak menjadi fun learning? Kita bisa berdialog, bercerita, bernyanyi, serta mendongeng dan bermain bahasa Bimba. Contohnya berbahasa Bimba, misalnya kita tanya, "Halo Kakak Farel, hari ini sudah MAKAN apa ya?" Makan. Ataupun dengan, "Kakak Farel, hari ini diantar oleh siapa ya?" Mama. Dan bagaimana mengevaluasi cara anak apakah fun learning atau tidak? Untuk mengevaluasinya sendiri itu kita melihat dari sikap dan tindakan anak, apakah dia merasa senang dalam belajar ataupun merasa terpaksa. Apabila dia sudah merasa senang, maka dia bisa tertarik minat belajar dengan menyenangkan tanpa ada paksaan. Untuk pertanyaan, apa dampak bila proses belajar dengan fun learning? Dampaknya itu kita menggunakan fun learning
sebagai motivator merasa bahagia karena dia bertujuan untuk menarik minat belajar yang menyenangkan, dan adapun sebagai hak anak dia menerima minat belajar yang menyenangkan tanpa ada paksaan. Dan adapun dampak apabila tidak menggunakan fun learning, maka dalam suasana kegiatan belajar terhadap anak-anak cepat merasa bosan dan tidak menyenangkan, dan sebagai motivator dia merasa gagal dalam membimbangkan yang menyenangkan, dan terjadinya ketidakpuasan dalam motivator dalam membimbing anak-anak. Dan di sini saya juga akan menerangkan metode small step system. Pengertian dari metode small step system sendiri itu di mana proses belajar yang secara bertahap. Dan mengapa proses belajar itu harus dengan secara bertahap atau small step system? Karena kita bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan, kita harus menggunakan kegiatan yang bertahap dengan cara individual system atau pendekatan terhadap anak tersebut. Kita melihat kemampuan anak, bagaimana dia bisa menerima apa yang kita berikan, dan dia apabila dia bisa menerima dan dia menyenangkan, maka kita akan bisa menarik minat belajarnya. Dan di sini menerangkan tujuan dari small step system tersendiri itu di mana kita bisa melakukan proses kegiatan belajar yang bertahap dan bisa menyenangkan dalam suasana kelas. Bagaimana untuk motivator bisa dapat mewujudkan proses belajar yang small step system. Untuk tercapainya motivator dengan metode small step system, motivator bisa menggunakan individual system atau sistem pendekatan dengan anak agar kita mengetahui kemampuan anak secara bertahap, apa dia suka dengan yang kita berikan, apa dia minat dalam yang kita berikan. Apabila dia memberikan ekspresi yang ceria, senang, maka bisalah kita melakukan small step system, dan nanti dalam kegiatan belajar akan menyenangkan atau fun learning. Dan dampak dari small step system sendiri itu kita sudah melakukan kegiatan proses belajar secara bertahap, maka anak bisa mengikuti atau minat belajarnya secara bertahap, maka terwujudlah kegiatan belajar yang fun learning. Dan apabila kegiatan belajar yang tidak menggunakan metode small step system, maka dalam proses belajar tersebut itu tidak akan menyenangkan. Karena di sana tidak ada proses bertahap, kita tidak mengetahui kemauan dan kemampuan minat belajar anak, dan sehingga anak cepat merasa bosan. Dan kita sebagai motivator tidak berhasil memberikan suasana kelas yang menyenangkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.